Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas aplikasi komputer. Di sini kita akan membahas beberapa materi-materi yang ada di aplikasi komputer. Sebelum itu, ya barang yang sudah memahami, tidak apa-apa mengulang lagi karena memang materinya sangat penting. Lanjut slide. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya dari namanya Rizal Maulana dan Gilang Audrey. Saya sendiri selaku uh, host atau moderator untuk menjelaskan atau pembukaan pada presentasi kali ini. Lanjut. Ya, pertemuan pertama dan kedua, lanjut. Kita membahas binary dan dasar komputer. Dasar komputer sendiri memiliki banyak macam bentuk dan ukuran, tergantung dari pemakaiannya sehari-hari. Nah, di dalam dasar komputer itu ada notebook, laptop. Nah, itu semua adalah komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Dan ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dengan memiliki baterai yang di mana-mana, ini berfungsi agar kita bisa melakukan pekerjaan dengan notebook tanpa khawatir. Istilahnya fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Jadi komputer itu ada yang bentuknya kayak PC, yang komputer tetap, yang harus pakai colokan dan CPU besar, dan ada lagi yang tipenya seperti laptop, yang bisa dibawa kemana-mana. Lanjut. Nah, kita akan membahas komponen monitor, komputer monitor. Nah, monitor itu adalah suatu perangkat output ya, yang dimana berfungsi sebagai menampilkan gambar ya. Kalau zaman sekarang istilahnya layar ya, layar pada komputer. Jadi di komputer itu ada layar, ada keyboard dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di komputer itu atau di laptop itu pasti ada keyboard. Keyboard itu gunanya apa? Untuk membuat suatu perintah agar sesuai keinginan kita. Maksudnya apa? Kayak kita pencet A, nah, maka di layar atau di monitor tadi harus terprogram pencet A juga, seperti itu. Lanjut. Nah, komponen mouse ini adalah perangkat yang berjenis input yang berfungsi untuk sebagai penunjuk atau kursor. Jadi kalau di laptop, di komputer itu memakai mouse ya, beda dengan di HP. Kalau di HP itu hanya memakai tangan saja sebagai mouse-nya, anggaplah seperti itu. Lanjut. Nah, CPU sendiri adalah CPU itu Central Processing Unit. Nah, sebagai tempat memproses data atau menyimpan data di dalam CPU. Terdapat kabel yang berfungsi sebagai penghubung port socket yang berfungsi sebagai input dan outputnya, dan kipas yang berfungsi sebagai pendingin agar tidak overheat. Nah, pusat komponen dari sistem atau komputer itu memiliki motherboard yang berfungsi sebagai tempat memprosesnya sesuatu data. Nah, di motherboard itu juga banyak sekali komponen-komponen. Ada komponen elektronik yang disebut dengan integrated circuit. Nah, nah, jadi IP merupakan dual inline pins yang berfungsi sebagai pengganti blok atau jumper. DMM atau dual inline memory modules berfungsi sebagai soket RAM dan lain sebagainya. Lanjut. Jalan, jalan, jalan. Nah, di motherboard tuh ada slotnya. PCI atau Peripheral Component Interconnect. Nah, PCI itu merupakan perangkat yang berfungsi untuk graphic card, sound card, atau video komputer card. Ada lagi AGP, Accelerated Graphic Port. Nah, itu merupakan perangkat yang berfungsi sebagai grafik, sama kayak PCI lah. Nah, NIC, Network Card,
merupakan perangkat yang berfungsi sebagai jembatan. Nah, untuk komputer penghasil kalimat kayak tadi. Jadi kalau kita ketik A, jadi komputer juga harus ikut perintah kita ngetik A, keyboard sama layarnya harus sama gitu. Nah, ISA atau Industri Standar Lecture merupakan perangkat komputer yang sering digunakan pada era modern digunakan pada modem dan sound card, tetapi sound ini merupakan teknologi lama. Skip. Nah, ada lagi konektor. Nah, di sini ada kode konektor. Contoh-contohnya atau jenis-jenisnya lah. Ada monitor, ada CD-ROM, mouse, video kamera, scanner, USB, dan lain-lain. Yuk. Udah. Pertemuan ketiga, kita akan membahas, lanjut. Nah, sistem bilangan komputer yang dibahas sama si Mas Rizal. Silakan Mas Rizal, jelaskan. Oke, siap. Sistem bilangan komputer adalah suatu bilangan yang akan mewakili suatu simbol yang terdapat dalam standar sistem bilangan. Sistem bilangan komputer memiliki 4 jenis, yaitu ada oktal, biner, heksadesimal. Lanjut. Sistem bilangan oktal yaitu bilangan oktal memiliki bilangan yang menggunakan basis 8 dan memiliki 8 digit. Sistem bilangan desimal memiliki bilangan yang menggunakan basis 10 dan memiliki 10 digit seperti 0, 1, 2. Sistem bilangan biner memiliki bilangan yang menggunakan basis 2 dan memiliki 2 digit. Sistem bilangan heksadesimal memiliki bilangan yang menggunakan basis 16 dan memiliki 16 digit. Lanjut. Contoh bilangan desimal seperti ini, guys. Lanjut. Contoh bilangan biner. Contoh bilangan oktal kayak gini. Lanjut. Contoh bilangan heksadesimal. Lanjut. Di pertemuan keempat membahas sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta berperan sebagai daemon untuk program komputer. Lanjut. Contoh sistem operasi yang eksis sampai sekarang seperti Windows, Linux, Android, iOS, Mac OS X, Microsoft